Ya shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak bergeser dari konteks firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan yang kita baca tadi pada pembacaan pertama, Lukas pasal 24 ayat yang ke-8. Tetapi aku sudah mengatakannya. Ya. Ayat 8 yaitu maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Tadi kita sempat saudara mendengarkan tentang bagaimana Manasye dia didengarkan oleh Tuhan, dia menjadi raja umur 12 tahun. Tetapi kita melihat siapa bapaknya. Ya. Kita melihat siapa bapaknya Manasye. Bapaknya Manasye adalah Hizkia. Hizkia adalah orang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin. Tentu selama dia hidup di hadapan Tuhan, dia memberikan pengajaran-pengajaran rohani, pengajaran-pengajaran firman kepada anak-anaknya. Sehingga firman Tuhan sudah ditanamkan kepada si Manasye. Tetapi oleh karena dia terpengaruh dengan keadaan, dia sebagai seorang raja, dia bangga sebagai seorang raja, diangkat masih dalam usia muda, membuat dia sombong dan angkuh, sehingga dia menjadi orang yang sangat jahat di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, di dalam hidupnya sudah ada benih firman yang ditanamkan dalam hidupnya. Baik pada waktu dia masih usia kecil, sekolah minggu, remaja. Karena usia remaja dia sudah memerintah sebagai raja. Dan kita lihat perkataan firman, saudaraku, itu bisa mengubahkan orang, tinggal menunggu waktu yang dari Tuhan. Dikatakan di dalam keadaan terdesak. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara yaitu kita mengingat akan perkataan Allah. Amin. Kalau kita mengingat akan perkataan Allah, kita mengingat akan janjinya Tuhan, mustahil saudara kita tidak akan kuat dalam segala perkara. Kita lihat tadi kuasa kebangkitannya. Kalau memang Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sia kita datang. Sekalipun mungkin kita harus mati dengan keadaan, dan itu memang harus terjadi, itu yang akan kita pelajari. Dan saudaraku, kepergian kita untuk selama-lamanya, itulah yang disebut, saya janjikan pada hari Jumat yang lalu, disebut sebagai Paskah yang ketiga. Karena kita sebagai orang yang percaya, kita hanya mengenal dua Paskah. Tidak bergeser dari konteks firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, bahwa ada tiga saksi. Coba kita baca sebagai dasar saudara. Ini saya sudah ulangi kedua kalinya setelah hari Jumat saya sampaikan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kemudian ayat yang ke-8. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kalau saudara terus baca, semua itu ada tiga kesaksian. Saudara, itulah sebabnya sampai pada saat ini saya berani mengambil keputusan untuk menyampaikan tema khotbah pada saya pada pagi hari ini, yaitu Paskah yang ketiga. Kita melihat dulu peristiwa-peristiwa Paskah, dari Paskah pertama dan Paskah yang kedua. Setiap akan ada peristiwa-peristiwa Paskah yang akan diberlangsungkan, selalu ada hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sana hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu kejadian menjelang Paskah. Di dalam Keluaran 12 itu secara menyeluruh dari ayat pertama sampai selesai, mungkin sampai ayat 51. Itu dijelaskan bagaimana tentang Paskah, permulaan Paskah bagi orang Israel ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, dari tanah tempat perbudakan. Ingat, perbudakan, keluar dari Mesir itu keluar dari kita, keluar dari dunia, dari tempat perbudakan. Apa yang membudaki kita? Kerja paksa. Apa itu kerja paksa? Yang dibuat oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Pada zaman perjanjian baru Yesus mati di kayu salib, itu kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Pada waktu orang Israel keluar, mereka dilepaskan dari perbudakan oleh Mesir. Dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kejadian Paskah itu diberlangsungkan, yaitu terjadi hal-hal yang mujizat dan hal-hal yang luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu saudara sekalian, hal-hal mujizat, hal-hal yang luar biasa itu yang didatangkan oleh Tuhan, manusia juga bisa buat. Amin. Manusia juga bisa buat. Ada 10 tulah yang diturunkan oleh Tuhan dari 1 sampai 9. Orang-orang kepercayaan
Tetapi ingat di sana kita melihat bahwa Musa yang Tuhan suruh mengalahkan semua apa yang dibuat oleh yang Firaun suruh. Itu adalah tanda-tanda heran, tanda-tanda hebat yang belum pernah terjadi sebelum orang Israel ada di tanah Mesir. Tetapi ada satu yang tidak bisa dibuat oleh Raja Firaun dan semua anak buahnya, yaitu kematian akan anak sulung. Kenapa tidak? Kenapa tidak bisa? Minggu lalu, hari Jumat lalu saya sudah terangkan, saya sudah jelaskan bahwa oleh karena ada tanda yang khusus diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, yaitu tanda darah yang ditaruh di ambang pintu rumah-rumah orang Israel. Dan seringkali ada hamba Tuhan mengatakan bahwa orang Israel itu tinggal di sebuah provinsi yang berbeda, di tempat yang khusus di tanah Goshen. Ingat, itu sesat, saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa orang Israel tinggal tersendiri di tanah Goshen atau provinsi Goshen atau apa, itu sesat namanya. Orang Israel yang ada di Mesir, mereka tinggal berbaur dengan orang Mesir. Mereka tinggal bersama-sama dengan orang Mesir. Itu sebabnya ada firman yang berkata, ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka disuruh oleh Tuhan untuk meminta emas dan perak kepada para tetangga-tetangganya. Dalam pasal yang 11, pasal keluar dari pasal 11, yang diminta sehingga Tuhan menggunakan hati orang Mesir supaya memberikan apa yang diminta oleh orang Israel. Karena emas dan perak itu berbicara tentang pujian dan penyembahan sebentar, tentang harta benda yang akan mereka gunakan untuk membuat peralatan-peralatan untuk datang menyembah Tuhan. Tetapi kalau disalahgunakan juga, saudara, dibuat untuk menyembah berhala. Itu emas dan perak. Dan di dalam pasal yang ke-12, ketika Tuhan berjalan, dia berjalan untuk membunuh anak sulung orang Mesir, baik manusianya ataupun hewannya. Saudaraku, Allah berjalan secara merata. Kemudian kalau dilihat ada tanda palang, oh ini orang Israel, kita dilewati. Itu pertanda bahwa orang Israel dan orang Mesir bercampur baur. Demikian juga, saudara, pada zaman Paskah yang kedua, Yesus mati di kayu salib. Hari ini kita rayakan hari kebangkitannya, pertanda bahwa kita dilepaskan dari dosa ketika kita menjadi percaya kepada Dia. Atau ada di antara kita yang hadir pada saat ini tidak percaya kepada Allah? Coba saya mau minta, angkat tangan siapa yang tidak percaya akan janji Allah. Pasti kita takut karena kita percaya, kita yakin akan janji kebangkitan yang menyelamatkan kita. Dan pada waktu nanti sangkakala di bumi, kita akan sampai ke situ. Saya tidak tahu mau 1 jam atau 2 jam, tetapi sudah saatnya sekarang ini, saudaraku, berikan waktu. Banyak waktu yang kita sia-siakan seperti yang ditulis di dalam Hosea pasal 2. Hosea pasal 2 tentang, saudaraku, Hosea Hagai pasal 2 tentang pembangunan gereja. Orang sibuk dengan urusannya, itu sebabnya ada penyakit terjadi dalam hidup saudara. Karena kita lebih sibuk membangun diri kita sendiri, membangun rumah kita, sementara pekerjaan Tuhan kita lalaikan. Tetapi kalau saudara ada di tempat ini, mau 1 jam, mau 2 jam saudara beribadah, berarti saudara memberikan waktu tidak gampang selama 1 minggu. Dalam hari engkau diberikan waktu untuk mengerjakan kesibukanmu sendiri. Tuhan meminta untuk 1 hari. Jangan kita menyepelekan, karena Tuhan sudah bilang anak Allah atau Kristus Yesus itu adalah sahabatnya manusia. Kita punya sahabat. Seperti apa kita mau jelaskan seperti itu, saudara? Memang di saat kita, kenapa sampai Yesus itu sebagai sahabat? Karena ketika kita datang menyembah Dia, mengingat Dia, saat itu hari perhentian bagi kita menguduskan dari sahabat. Jangan kita sepelekan firman Allah tentang 10 firman, salah satunya firman yang keempat, 10 hukum, 4 hukum yang keempat, yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat. Kita tidak mau memberi waktu. Itulah sebabnya Tuhan datang menghukum kita dalam Hagai pasal 2, karena kamu sibuk dengan urusanmu sendiri. Ya, sekarang orang mau usaha mau sibuk, sekarang orang berusaha mau cari sibuk, tidak bisa. Mau cari sibuk tidak bisa, karena diisolasi. Amin. Haleluya. Kenapa harus terjadi malapetaka yang terjadi saat sekarang ini? Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, itu Paskah yang kedua, yaitu Yesus datang ke dunia menjadi, Dia mengenakan diri, bahkan Dia rela sampai harus mati di kayu salib untuk melepaskan saya dari dosa. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya, kita dikeluarkan dari yang gelap, ayat ke-9 dan 10. Kamu adalah imam akan kerajaan, umat yang dipilih oleh Allah untuk kita keluar dari tempat yang gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 7 jelas dikatakan di sana, oleh darahnya
Di dalam Yesaya 35 ayat yang kelima, padang gurun berbicara Yesus, di mana orang-orang yang buta bisa melihat, orang-orang yang lumpuh menari-nari berlompat-lompat karena ada pancaran air dari padang gurun, yaitu Yesus yang datang memberikan kelepasan yang diserukan oleh Yohanes. Dia berseru, tidak ada orang yang mendengarkan. Akulah suara yang berseru di padang gurun. Dia menyampaikan firman. Terjadi kebangkitan, ada terjadi orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang kerasukan setan ditahirkan. Tetapi ingat, selama peristiwa pelayanan Yesus ada juga yang lain yang melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sehingga murid-muridnya datang berkata, Yesus Tuhan, Guru, di sana juga ada orang mengusir setan demi namamu. Dia katakan kepada Yesus, kalau mereka di pihak kita, mereka bukan musuh kita. Kenapa? Bukan hanya Yesus yang bisa melakukan pada waktu itu mujizat. Orang-orang juga yang lain yang percaya kepada Yesus, dan pasti dan dipastikan ada juga kuasa dunia, para ahli-ahli jambi, ya, orang-orang tukang-tukang sihir. Pasti mereka juga bekerja keras waktu itu, bisa menyembuhkan orang sakit demi nama. Saya tidak tahu apa mereka pakai nama. Sampai ada dikatakan dia ini mengusir setan memakai yang penghulu, pakai apa nama? Ya saya tidak tahu nama apa itu yang di Alkitab itu. Ya, dituduhkan kepada Yesus. Ya, dia memakai nama roh kegelapan, bos kegelapan. Ini yang terjadi. Tanda-tanda ajaib terjadi pada peristiwa menjelang Paskah yang kedua. Tetapi ada satu yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yaitu Dia yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha mulia, merendahkan dirinya, bahkan Dia taat sampai mati. Dia mati di kayu salib. Dan tidak ada orang yang bisa lakukan seperti yang Dia katakan. Ketika Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata, Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini yang kita tidak bisa buat sebagai manusia, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun kita sudah tahu tidak akan ada pengampunan bagi kita kalau kita tidak melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang 13 dan 14. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Ayat 15 dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan sesamamu, maka engkau juga tidak akan diampuni. Ini adalah firman Allah. Itu yang tidak bisa dibuat oleh manusia, tetapi Yesus sudah lakukan. Dia kalahkan dunia supaya kita tidak sia-sia mengikuti Dia. Tapi firman Tuhan jelas kita dengarkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kemudian kita. Sekarang kita masuk pada Paskah yang ketiga. Paskah yang ketiga jelas benar saudara tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita baca. Ini adalah Paskah, ingat berdasarkan dari firman Tuhan Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-18 bahwa perkataan-perkataan nubuat kita. Ingat, firman Tuhan adalah nubuat. Ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-15 di sana hanya orang yang berhikmat, ya, orang yang berhikmat yang akan diberikan penjelasan disingkatkan tentang kata-kata nubuat dalam kitab Perjanjian Lama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita tanda kutip ini saudara yang bagian terakhir tadi. Supaya di mana tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Itu ada nanti saudara yang disebut penjelasan tersendiri. Ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya ke situ. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang keenam, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah rahasia yang besar yang akan dibentangkan oleh Tuhan kepada kita jemaat yang hadir pada saat ini
Tetapi pada waktu kebangkitan Yesus hari ini dia dibangkitkan, ya pergi dilihat kubur yang dimeterai. Siapa yang kalau di sejarah sekarang kubur itu satu orang tidak bisa, dua orang tidak bisa menggulingkan itu penutupnya, apalagi dia dimeterai. Sejak dari kebangkitan Yesus ada 40 hari digunakan oleh Tuhan untuk mengunjungi umat-umatnya, murid-muridnya, untuk memperingati apa yang telah pernah dia katakan. Itu firman yang ayatnya yang ke-7 tadi dan ayat yang ke-8 dalam Lukas 24. Sampai ayat yang ke-8 dikatakan, maka teringatlah mereka dengan perkataan. Kata teringat ini, kalau di dalam hati kita sama seperti Manasye, tidak mungkin dia tidak teringat akan janji Tuhan, akan perkataan Tuhan ketika dia masih sekolah minggu, sehingga ketika dalam keadaan terdesak dia mengubah diri untuk menyerah kepada Tuhan. Dia menggunakan hati Tuhan karena dia tahu dalam usia dia 12 tahun ke bawah, dia sudah tahu Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Itu sampai si yang lagi meninggalkan Tuhan ketika dia suruh si Yunus ini, dia berani berkata di dalam Yunus 4 ayat 2, itulah sebabnya Tuhan, aku tidak mau engkau suruh lalu mau ke Niniwe, karena aku tahu engkau adalah Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Saya tidak katakan bahwa si Yunus ini orang lari dari panggilan Tuhan, tetapi dia punya keyakinan makanya orang yang buat jahat harus dihukum. Tetapi dia tidak sama, manusia tidak sama dengan Tuhan. Termasuk kami dua ini, Bapak Gembala yang ada di tempat ini, kami inginkan semua orang yang binasa, orang yang hidup di luar Tuhan binasa. Tetapi tidak sama dengan pikiran Tuhan, karena memang begitu besar kasihnya. Itulah sebabnya kita tidak bisa berbuat sama seperti yang dia buat, tetapi kita dituntut untuk jadi sama seperti Yesus. Tadi malam kita ingatkan sedikit renungan, saya katakan bahwa ya saudara kita sebutkan, kalau kita tidak jadi sama seperti Yesus, kalau kita tidak jadi sama seperti Kristus, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan. Kita tidak akan menjadi orang yang termeterai. Apa tanda-tanda kedatangan? Apa tanda-tanda Paskah yang ketiga? Sementara berlangsungkah atau tidak? Sementara itu terjadi atau tidak? Ya, kita lihat dulu 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Buatlah ragi yang lama, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kenapa sampai harus Tuhan sampaikan, nyatakan kepada kita tentang ini? Yaitu kita harus buang ragi atau adonan kita yang lama. Adonan kita yang lama yang itu yang kita sudah berpesta pora dengan dunia. Tetapi di sini kita dituntut untuk berpesta dengan Allah, seperti halnya dalam ibadah-ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji baik masa hidup yang sekarang maupun untuk yang akan datang. Ya, dan ada yang dikatakan dalam kemurnian dan kebenaran. Kenapa sampai Tuhan sudah mengingatkan sebelumnya kepada kita? Karena memang akan terjadi yang sekarang yang sudah akan menjadi lawan daripada apa yang dikatakan kemurnian dan kebenaran. Berbicara tentang kemurnian, kita akan bisa hadapi setiap pencobaan, persoalan yang harus datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dan kebenaran ini yang membuatkan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu, menghadapi ujian dan kebenaran. Ingat, sesuatu yang ingin dimurnikan dia harus melalui api, harus melalui air, harus melalui udara, angin, harus diuji dengan berbagai pencobaan sama seperti air. Ini yang dikatakan saudaraku, hanya lewat domba Paskah yang dipersembahkan, dia digantung di kayu salib. Sebabnya pada waktu zaman Israel, domba Paskah itu bukan yang sembarang, yang tidak bercela. Tetapi ada binatang yang tidak bercela? Tidak ada. Yang tidak bercela itu hanya satu di dunia ini setahu saya, yaitu darah anak domba Allah, yaitu anak domba Allah, yaitu Yesus. Itu yang tidak bercela, tidak ada cacatnya, sedikit sekali. Ya, kemudian kita akan lihat lagi saudara di dalam Lukas 1 ayat yang ke-68. Ini masih sama dengan tadi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekarang sebelum kita mengarah kepada apa yang tanda-tanda mujizat atau tanda-tanda hal-hal yang luar biasa yang menakutkan terjadi menjelang Paskah, saudara, Paskah yang ketiga, ini adalah sebuah pengharapan yang diberikan oleh Tuhan bahwa Dia akan melawat kita dan memberikan umat dan
Itu adalah janji Tuhan. Ya, ini kelepasan dari janji Tuhan ketika Yesus mau dilahirkan, dia masih dalam perutnya Bunda Maria saja sudah dikatakan bahwa dia akan datang melawan kematian dan membawa kelepasan tentunya. Itu sebuah pertanda peringatan kepada kita untuk tetap percaya dan jangan ragu akan setiap kasihnya. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 12 itu tentang darah domba Allah juga. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Yang ini masih seputar yang tadi saya katakan bahwa itu yang tidak bisa dibuat oleh dunia, yang tidak bisa dibuat oleh manusia pada waktu dia menyelamatkan kita. Sama seperti peristiwa orang anak sulung Mesir mati, yang tidak bisa dibuat oleh manusia, oleh pengikut Firaun pada waktu itu, yaitu membunuh anak sulung. Ya, mereka tidak bisa karena orang Israel diam-diam saja di rumah, kok tiba-tiba mati seluruh menyeluruh tanah Mesir. Ini yang tidak bisa karena kita dilindungi, dijaga. Ayatnya ke-10. Ayatnya yang ke-13. Ayat ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati dan nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita telah disucikan hati nurani kita. Di dalam hati kita sudah ada tanda. Di dalam hati kita sudah ada, saudara kasih Tuhan, tanda darah Yesus di dalam hati kita, sehingga telah menyucikan hati kita, nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita datang beribadah di tempat ini, kita datang beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kita datang beribadah kepada Allah yang hidup, kita pastikan bahwa kita akan hidup juga. Itu yang tidak bisa dibuat oleh kuasa lain. Yang kemudian saudara, ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 ini berbicara tentang kita telah lunas dibayar. Ya. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Ini kita telah lunas dibayar dan hidup yang kita yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Apakah Yesus tidak mengeluh, saudara, ketika dia mau disalib? Coba siapa berani mengatakan bahwa Yesus tidak mengeluh pada waktu dia mau disalib? Sampai dia harus berulang-ulang 3 kali dia pergi berdoa kepada Bapa. Dia mengulangi doa itu. Ingat, kalau kata doa yang diulang-ulang itu berarti sangat penting bagi orang yang berdoa. Begitu juga saya dan saudara, kalau saudara berdoa mengulang-ulang apa yang saudara doakan kepada Tuhan, itu pertanda bahwa itu sangat krusial untuk saudara. Itu sangat penting untuk saudara. Begitu juga Yesus. Dia pergi di taman Getsemani. Dia pergi berdoa 3 kali dan dikatakan firman Tuhan, dia mengulanginya doa yang itu juga. Apa itu doa? Ya Tuhan, sekiranya cawan ini lalu daripadamu. Dia ingin supaya cawan penderitaan yang harus dia jalani itu harus selalu daripada dia. Dia berusaha untuk menghindar. Kenapa? Karena rasa ketakutan. Ingat, Yesus takut pada waktu itu. Wajar kalau kita takut dengan virus corona, tetapi jangan takut karena kita mau mati oleh karena itu, tetapi kita mau menderita. Banyak kita takut di pertama kita tertular, kita punya keluarga tertular. Itu wajar. Yesus pun takut, tetapi Yesus apa yang dia buat? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ulang-ulang berdoa sampai dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia mengeluarkan keringat seperti biji-biji darah. Haleluya. Kalau menurut pemahaman saya, dia bukan mengeluarkan keringat darah, tetapi dia seperti butir-butir darah keluar keringatnya. Maksudnya besar-besar keringatnya. Karena apa? Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan rasa ketakutan yang ada dalam dirinya. Seperti Yosafat, saudara kasih Tuhan, di dalam
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Amin, saudara. Amin. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Kenapa mau terjadi lagi? Siapa lagi yang mau dihukum? So, tidak ada lagi manusia yang mau dihukum karena sudah ada di neraka. Tidak akan terjadi lagi. Ini baru dikatakan firman Tuhan, tidak akan pernah terjadi. Kalau di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat ke-25, di sana yang tidak pernah wabah penyakit yang pernah terjadi di Mesir tidak akan terjadi kepadamu. Tetapi ini dijelaskan yang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pertanda bahwa nanti siapa lagi yang mau dihukum? Karena orang yang dihukum sudah ada di neraka. Amin. Siapa lagi yang mau dihukum di dunia? Tidak ada. Tidak akan pernah terjadi lagi. Dan putus hubungan antara orang yang di surga dengan yang di neraka. Tidak akan ada waktu tahu kecuali pada zaman kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan melihat orang-orang yang ada di bumi selama 1000 tahun damai itu akan hidup dengan bebasnya, melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa penghukuman sudah disiapkan bagi mereka. Selama iblis ditawan selama 1000 tahun damai, kita ada di kerajaan 1000 tahun damai. Iblis dihukum di tempatnya, diikat dengan rantai dan akan dilepaskan nanti. Tetapi anak domba Allah datang mengalahkannya dengan napas mulutnya bersama dengan tentara-tentara kudusnya. Yang belum selesai saya baca. Sejak awal dunia dijadikan, sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi ayat yang kedua. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, ingat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihannya waktu itu akan dipersingkat. Ini akan terjadi, saudaraku, sesuatu hal yang belum pernah terjadi. Ingat, kita beberapa waktu lalu kita tahu ada virus-virus, tetapi belum pernah sampai imbasnya ke Indonesia. Hanya yang ada pernah terjadi di Jawa, yaitu flu burung. Yang pernah terjadi di Jayapura, di Papua ini, yaitu AIDS. Tetapi orang tidak peduli dengan hukuman Tuhan, peringatan Tuhan seperti itu. Hanya sekarang terjadi lagi virus corona. Tetapi kalau Tuhan belum datang, akan ada lagi datang yang lebih hebat dari corona. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudaraku, di dalam kita menyikapi, mungkin kita sekarang ini dirundung rasa takut. Ada dua rasa takut saudara yang ada dalam diri saudara. Mana yang harus saudara pegang? Takut kepada peristiwa dunia atau takut kepada Allah? Karena itu, untuk kita bisa mengalahkan semua ketakutan dunia, di dalam 1 Korintus 13 ayat ke-13 ada 3 hal yang Tuhan janjikan dia berikan kepada saya dan saudara. Ya, kita baca 1 Korintus 13 ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih kepada Allah dalam lambang salib itu dia horizontal. Kasih kepada sesama dalam lambang salib itu dia vertikal. Kasih adalah yang paling utama. Kita memang harus mengasihi sesama kita, tetapi kita harus lebih mengasihi Allah Bapa di surga. Di dalam Matius, tidak usah dibuka, Matius 22 ayat yang ke-37 ayat yang ke-38 itu berbicara tentang kasih. Kenapa sampai kasih harus dikedepankan? Dikatakan di sini bahwa dia lebih besar. Yang tadi saya bilang tadi, tidak usah dibuka itu. 1 Korintus 13 ayat 13 tadi. Kenapa kasih yang lebih besar daripada yang ada di antaranya? Ingat, dengan kasih kita bisa punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki kasih, baik kasih kepada Allah ataupun kasih kepada sesama. Dengan kasih kita bisa memiliki pengharapan. Maksudnya kita menaruh pengharapan sungguh kita kepada Tuhan. Kita percaya segala sesuatu. Kalau tadi kita sudah menyanyikan, bangkit serukan nama Yesus, dia adalah menara yang kuat, dia adalah kota benteng yang teguh. Apa yang bisa mengalahkan kita? Apa yang akan bisa menghancurkan kita? Kalau dia adalah kota benteng kita, dia adalah pertahanan yang teguh. Tidak usah kita berhenti menyanyi lagu itu. Kalau memang berhenti kita menyanyi itu, bangkit serukan nama Yesus. Tidak usah serukan nama Yesus.
seperti ini. Itu pertanda bahwa kita patuh juga kepada pemerintah. Tetapi ingat, beribadah itu bukan perbuatan jahat. Hanya kalau kita berbuat jahat di hadapan Tuhan, patuh kita takut kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai ayat 4. Coba kita bahas sedikit dulu ini, saudara. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Amin. Ini ayat kunci dari persoalan yang kita alami sekarang. Karena itu saudara-saudaraku, sebab jika seorang berbuat baik, tidak usah dia takut kepada pemerintah. Karena bagi saya ibadah itu bukan perbuatan yang jahat. Amin. Ini adalah perbuatan baik di hadapan Tuhan. Sangat baik. Sangat baik. Tidak terukur dia punya kebaikan. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuat apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bahkan kita akan dipuji. Ya, kita akan dipuji. Hanya pemerintah yang bodoh saja yang akan menghukum kita. Ya, kalau kita dengarkan kesaksian tadi, ada pendeta yang usir pemerintah datang larang mereka karena dia berdiri kepada kebenaran. Kenapa saudara kasih Tuhan? Pemerintah berjaga-jaga untuk diri saudara, bertanggung jawab untuk hidup saudara. Dia tidak ingin saudara mati, dia ingin supaya saudara sejahtera. Tetapi Allah, dia bertanggung jawab untuk hidup jasmani dan juga untuk hidup rohani. Amin. Apa guna kita terlepas dari corona, tetapi akhirnya kita binasa, masuk ke dalam penghukuman yang kekal? Haleluya. Jadi ini adalah dasar dan kekuatan untuk kita. Kemudian saudara kasih Tuhan, Matius 20, Wahyu pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18 dulu. Wahyu 16 ayat yang ke-18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa itu. Nah, kenapa ini harus dicatat di dalam kitab, saudara? Ya, karena sekarang orang kita mau berusaha untuk lari kemana? Kita menghindari virus, ya, tetapi di tempat lain juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, kita mau berusaha menghindar dari maut. Selama namanya kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan, kita melakukan kesalahan, kita melakukan kejahatan, tetap Tuhan akan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang layak untuk mendapat hukuman itu. Mungkin sekali kita bisa menghindar dari virus corona dengan menjaga diri di rumah, itu baik dan tidak salah kalau kita tinggal di rumah daripada kita keluyuran. Tetapi ingat, takut akan Tuhan, jangan lari daripadamu. Berharap kepada Tuhan tidak akan pernah keluar dari hidupmu, supaya malapetaka yang lain yang sudah siap untuk datang, dan itu katanya harus terjadi. Itu harus terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dalam Matius 24 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Oh, ini adalah janji Tuhan, ya, bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala, bahwa kamu tidak akan mati semua. Ya, kamu tidak akan mati semua. Sama seperti Yohanes. Bagi saya Yohanes sesuai yang dicatat di dalam Yohanes 21 ayat 21. Saya tidak yakin bahwa Yohanes sudah mati di Pulau Patmos. Karena tidak ada sejarah mengatakan bahwa Yohanes itu ditemukan dia punya jasad di Pulau Patmos. Itu Pulau Patmos adalah pembuangan, kalau sekitar di Indonesia dulu tahun 80-an 70-an, Nusa Kambangan. Orang yang dibuang di sana itu berarti sudah tahanan seumur hidup, karena tidak ada akses untuk keluar dari tempat itu. Begitu juga itu Pulau Patmos, tempat dibuangnya para penjahat-penjahat kelas berat, termasuk Yohanes dianggap sebagai penjahat. Di sana dia menerima kewahyuan. Ketika orang menyelidiki tentang keadaan Yohanes ada di sana, yang mereka temukan yaitu tulisan-tulisannya. Tidak ditemukan dia punya jasad di sana.
Aku berkata kepadamu sesungguhnya, tadi Yohanes 21 ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi? 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Sebab perkataan yang disampaikan oleh Pak Gembala tadi, tidak semua kamu akan mati. Itu tidak tergenapi kalau Yohanes mati. Amin, saudara. Kalau tiba-tiba Yesus datang, kita melihat Bapak Yohanes sudah usia berlewokan sebelum dia diubahkan dalam sekejap mata. Firman Tuhan katakan ketika bunyi nafiri berbunyi di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 tadi, ketika bunyi nafiri ditiup, itu kita akan sampai ke sana nanti, akan diubah dengan sekejap mata. Orang yang masih hidup dan orang yang mati akan bangkit ketika ada peniupan sangkakala. Sangkakala yang keberapa kan nanti itu, sampai meterai terbuka, meterai membuka, kerajaan surga datang. Haleluya. Dan saya punya keyakinan, saudara, firman Allah di dalam Yohanes belum mati sampai hari ini. Itu keyakinan saya. Semoga saudara juga akan percaya. Kemudian penyingkapan. Ya, sebelum kita menyingkapkan saudara apa yang akan terjadi di hari-hari ini, kita ambil dasar dulu di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18, ayat yang sudah ulang-ulang selama beberapa hari ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleakhi, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara aminkan bahwa Alkitab itu adalah nubuatan? Haleluya. Sebuah kata-kata nubuatan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena dikunci di dalam Wahyu 18 ayat Wahyu 22 ayat 18. Itu adalah kunci. Jadi di sini Kristus yang dapat, hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Siapa itu Kristus, saudara? Siapa yang bisa menyingkapkan dari setiap kata-kata nubuatan? Hanya Kristus. Lah bagaimana kita manusia biasa yang bukan Kristus bisa menyingkapkan itu? Makanya itu, saudara, kita diharuskan untuk jadi sama seperti Kristus. Sehingga kita akan berani berkata seperti Paulus, adapun hidupku sekarang bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Siapa itu Kristus? Yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus. Apakah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak diurapi? Kita diurapi. Bagaimana kita diurapi? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita menjadikan Yesus hidup di dalam hidup kita. Bukannya kita lagi yang bergerak, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di saat engkau menjadikan Yesus Kristus hidup di dalam engkau, maka engkau akan bisa untuk membuka tabir yang tersembunyi di dalam perkataan-perkataan firman Allah. Satu ayat yang kau baca, engkau akan seperti merinding, ada seperti dorongan, ada kekuatan yang muncul dari diri saudara untuk saudara bisa mengerti setiap perkataannya apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena hidupmu adalah hidup Kristus. Bahkan engkau disebut sebagai manusia Allah. Haleluya. Matius 24 ayat 32 tentang Mesias palsu. Oh, ayat yang ke-21. Ia berkata, kamu melihat semuanya itu. Ayat 21 itu, ayat 22 itu, ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat. 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Siapa Mesias-Mesias palsu? Bukan Yesus palsu, bukan Kristus palsu, tetapi Mesias-Mesias palsu yang mengatakan bahwa dia hidup bukan dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Tetapi dia menyesatkan orang, menyangkal yang Maha Kuasa, dia memutarbalikkan firman, dia membuat supaya kita tersesat. Itu adalah Mesias-Mesias palsu. Dan ingat, mereka juga bisa menyembuhkan orang sakit, mereka juga bisa membangkitkan orang mati, mereka juga bisa melakukan mujizat yang Yesus pernah buat. Tetapi mereka akan memasuki, saudara, karena mereka tidak bergabung dengan kita dengan sungguh-sungguh. Dikatakan oleh firman Tuhan, antikris. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Mereka akan datang menyusup, saudaraku, untuk merusak gereja Tuhan, supaya gereja terpecah belah. Orang katakan sekarang mungkin dengan adanya persekutuan di rumah bagus. Emangnya sebelum ada corona kamu tidak bersekutu di rumah? Saya mau tanya. Sangat diragukan kekristenan kita. Sebelum ada corona, kita tidak pernah bersekutu di rumah. Nanti sekarang baru dikatakan Tuhan inginkan supaya kita bersekutu di rumah. Emangnya dulu kamu tidak pernah bersekutu di rumah? Dalam rumah tangga keluarga yang ada, ibadah rumah tangga, persekutuan doa keluarga, persekutuan doa rumah. Kalau firman Tuhan sudah katakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat ke-25, jangan kamu membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu apa? Yang pertama ibadah raya, yang kedua ibadah sekolah minggu, yang ketiga ibadah rumah tangga, yang keempat persekutuan doa, yang kelima ibadah wadah-wadah, komisi ibu, komisi bapak, komisi pemuda, yang keenam persekutuan keluarga. Itu pertemuan-pertemuan ibadah kita. Coba buka itu Ibrani 10:25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Siapa yang dibiasakan oleh beberapa orang? Sebentar ada kata itu beberapa orang. Haleluya. Mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Bahkan kita akan semakin giat. Kalau dulunya kita ibadah hanya satu kali, ini di sini di GBI Mawar Sawat sudah dilakukan sudah berkali-kali. Selama ada corona ini, kita ingat firman Tuhan. Ternyata kita semakin giat lagi melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Pasca yang ketiga, hari Tuhan yang sudah dekat. Kita harus semakin giat. Apa juga kita tinggal di rumah. Haleluya. Kita harus semakin giat untuk melakukannya. Kemudian, saudara kekasih Tuhan, kita bergeser kepada ada kata orang lain. Coba kita buka dulu dalam Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab kepadamu, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerjaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain itu diberitakan dalam perumpamaan. Ya, kita sampai di situ dulu, saudara. Jadi kita akan bahas kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Itu yang ditulis dalam kitab 2 Korintus tadi, ayat yang pasal yang ketiga ayat yang ke-14 tadi. Ya, yaitu yang hidup hanya Kristus yang bisa menyingkapkan. Ya, ini kepadamu, yaitu yang hidup dalam Kristus, yang hidupnya bukan dia lagi melainkan Kristus yang hidup di dalamnya, itu kepadanya akan diberitahukan tentang rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitahukan dalam perumpamaan. Ya, mungkin dalam 2 Petrus 3 ayat 16 tahu. Coba bukan 2 Petrus 3 ayat 16. Tapi kita harus ingat, saudara, hal-hal yang orang-orang yang lain, ya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan
yang lain. Amin saudara. Haleluya. Itulah orang-orang yang lain. Siapa itu orang-orang lain? Adalah orang-orang yang fasik. Siapa itu orang-orang yang fasik? Orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukan firman. Bahkan mereka mengatakan, oh, belum tentu kami yang pergi ibadah itu dengan kami yang tidak ibadah di sini. Kalau kami baca firman, kami juga berdoa. Mana? Roma 10 ayat 17, iman itu timbul oleh karena pendengaran firman, bukan karena baca firman. Bukan berarti saya mengatakan saudara supaya tidak usah baca firman. Kita baca firman untuk mendalami dan menunjukkan rasa cinta kita kepada firman supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani. Saya tidak persalahkan kalau Pak Gembala bilang tidak usah kami diberkati jasmani, yang penting rohani kami. Karena sudah pasti kalau rohani kita diberkati, pasti jasmani kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ini memutarbalikkan. Ya, tadi yang rumah yang 1 Petrus, 2 Petrus 3 ayat 16. Jangan dulu dipilih. Ya. Ini saudara, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami. Maksudnya dia yang dimeterai seperti yang dikatakan di dalam Daniel 12. Yang dimeterai supaya orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Oh, Tuhan inginkan kita ibadah di rumah. Mungkin selama ini karena kita kurang perhatian. Oh, baru kamu tahu dari sekarang. Berarti kamu tidak pernah ibadah di rumah. Kamu tidak buat persekutuan di rumah. Haleluya. Kamu tidak pernah lakukan persekutuan di rumah. Karena itu kalau lepas dari corona, bahkan sementara corona ini, umat-umat Tuhan yang ada, mari kita ibadah di rumah terus. Tetapi ketika pada hari-hari ibadah raya kita datang untuk beribadah raya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu disiapkan kita ibadah di rumah. Seperti apa? Biar cuma doa, baca firman sudah. Memuji menyembah Tuhan di rumah. Itu yang dikatakan ibadah di rumah. Bukan seperti ibadah raya. Bagaimana mau dikatakan ibadah raya itu di rumah? Sekalipun kita nonton online, bukan ibadah raya. Saya pernah sempat saya lihat saudaraku, ada seorang anak Tuhan yang ada di Makassar. Sambil menonton, dia memuji Tuhan, tapi sepertinya hilang sendirinya, kasihan. Dia pasang HP-nya di meja, kemudian dia puji Tuhan. Yesusku luar biasa. Karena tidak ada di sampingnya, dia dengar sudah tidak hidup. Tapi kalau ada 2-3 orang yang sepakat, itu kalau lewat HP tidak sepakat. Haleluya. Luar biasa. Memutarbalikkan. Jadi kiranya jemaat Tuhan yang di tempat ini tidak ada di antara orang-orang ini. Ya, tetapi mereka akan selalu menjadi orang yang memahami yang hidupnya Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Maka ketika saudara yakin bahwa hidupnya Kristus akan dalam diri saudara, maka saudara akan yakin bahwa Tuhan akan menolong saudara. Kemudian kita masuk Kejadian. Siapa orang lain? Wahyu 12 ayat 14 sampai ayat 17. Itu siapa tadi orang lain yang ditulis dalam Lukas pasal 8 tadi saudara. Wahyu pasal 12 ayat 14 sampai ayat 17. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Apa itu? Yaitu kuasa Roh Kudus, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ayat yang ke-15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan. Supaya saya jelaskan sedikit dulu ini saudara. Itu di saat kita mau penyingkiran gereja, tetap iblis akan berusaha untuk menggagalkan. Dia masih berusaha untuk mempengaruhi kita, yaitu dengan air yang besar, yaitu cobaan yang dahsyat yang luar biasa akan datang pada saat kita akan disingkirkan. Jadi kita berjaga-jaga. Sebelum semuanya itu aku sudah mengatakannya kepadamu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang keempat. Itu Yohanes 16 ayat yang keempat. Kita pindah dulu lihat itu Yohanes 16 ayat yang keempat. Baru sebentar ayat yang ke-16 ini dilanjutkan. Kita pindah. Kita lihat dulu itu dasar saudara. Sampai sekarang 16 ayat yang keempat. Tetapi semuanya itu dikatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Apa yang kita ingat itu? Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, ayat 2 dan 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Oh, luar biasa. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun
Ya, beberapa waktu yang lalu saya ajar tentang dalam persekutuan doa tentang mengenal Bapa. Macam Rasul Paulus waktu dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia masih bertanya siapakah engkau Tuhan? Ya, coba kalau saya tanya sama Pak Pendeta Barnabas, siapakah engkau Pak Pendeta Barnabas? Loh, orang gila saya sudah tahu dia, ya, saya masih tanya lagi. Sama seperti Saulus, dia sudah tahu itu Tuhan yang bekerja, dia masih tanya siapakah engkau Tuhan? Karena dia tidak kenal dia, hanya tahu nama. Kenapa sampai dia tidak kenal dia? Dia tidak hidup di dalam dia. Saudara, ya, jadi ayat yang keempat tadi itu yang harus kita ingat bahwa ini kata aku telah mengatakannya kepadamu. Itu adalah berita peringatan kepada kita. Kalau ada hal-hal yang dahsyat yang terjadi sekeliling kita, seperti Musa punya pujian sekalipun dalam Mazmur 91 ayat 7 itu, sekalipun 1000 rebah di sisi kita, itu akan terjadi, saudara. Kita akan melihat orang mati bergelimpangan. Ini sekarang dengan ada corona kan belum terjadi di sisi kiri kanan kita, tetapi itu akan terjadi nanti, saudaraku. Saya tidak bayangkan nanti bukan seperti apa itu yang akan terjadi, karena itu sudah dalam firman Tuhan akan terjadi, di mana nanti di sana orang akan mencari kematian, mereka tidak akan bisa mati, ya, sama seperti air bah menguasai bumi. Demikian juga nanti mereka akan bekerja, air bah menguasai bumi 150 hari lamanya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-8, 150 hari di saat itu manusia mati, ya. Tetapi saudaraku, kedatangan antikris, awal dari kedatangan antikris, di mana nanti akan ada belalang yang datang untuk merusak. Apa itu belalang? Penglihatan dari Nabi Amos. Ada 5 penglihatan dari Nabi Amos, dan sudah sementara digenapi. Penglihatan yang pertama akan terjadi seperti dia itu belalang. Mereka bertugas untuk apa? Datang merusakkan. Seperti dalam Yohanes pasal 10, iblis datang untuk merusak dan membinasakan dalam bentuk belalang, penglihatan Amos. Setelah itu penglihatan yang berikutnya, saudaraku, yaitu api, penghukuman. Kemudian tali sifat, orang yang diukur dalam bait Allah, yang di pelataran tidak diukur. Dan seterusnya keranjang yang satu, ada 2 keranjang yang musuh dengan yang tidak musuh satu. Itu penglihatan semua air zaman yang ditujukan kepada Amos, yang pada akhirnya nanti pada Yohanes pasal 8, orang akan berusaha untuk mencari firman, berjalan dari timur ke barat, mereka tidak akan temukan. Firman Tuhan sudah diangkat, gereja Tuhan sudah diangkat. Wahyu pasalnya yang ke-6, 9 ayat yang ke-4. Kita sudah akan masuk bicara tentang meterai. Ini harus dihabiskan hari ini, mengingat hari ini adalah hari Paskah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau Yesus datang sebentar setelah ini atau besok, kita sudah siap semua. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Haleluya. Woi, luar biasa. Akan ada 2 yang akan menawarkan kepada saudara. Tetapi yang satu, orang tidak menawarkan untuk dia tanam di dahi saudara. Di dahi ada pikiran. Dahi adalah semua pusat kehidupan saudara. Di sana ada otak. Tetapi akan ada 2 yang akan memberikan penawaran, memberikan tanda kepada saudara. Tetapi satu tawaran yang nampak, karena itu dibuat oleh manusia. Ada tawaran yang tidak nampak, yaitu orang yang menawarkan kehebatan Allah, keluar biasaan Tuhan. Ada 2 tanda yang akan ditaruh di sini, ditawarkan kepada saudara. Yang pertama, tanda yang saudara dibuat sekarang ini dan sudah dikucurkan dan akan diberikan, disebarkan kepada semua manusia. Siapa yang tidak mengenalkan tanda itu nanti tidak akan bisa menjual dan tidak akan bisa membeli. Sebab tanda yang akan dipasangkan kepada dahi saudara ataupun di lengan saudara itu nanti akan terkontak langsung dengan dana saudara yang ada di bank. Sehingga saudara tidak perlu lagi capek-capek. Bahkan bisa saudara tinggal tunggu saja di rumah, saudara akan diantarkan barang. Haleluya. Ini adalah kedahsyatan yang akan segera terjadi, luar biasa. Loh, kita bertanya-tanya tanda apa sebenarnya itu? Ingat saudara, pada akhir zaman, kenapa ada penghukuman dari Allah? Allah akan menghukum umat-umatnya. Kenapa? Karena hidup tidak benar, hidup keras kepala, hidup
baca dari Alkitab. Haleluya. Lalu aku mendengar dia. Saya baca di perikopnya karena di situ tidak ada perikop. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Itu perikopnya. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring, maju kemari hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ayat yang kedua. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan, di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Siapa yang berpakaian lenan, saudara? Yang lanjut usia, yaitu Yesus Kristus. Dia menggunakan pakaian lenan. Ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Saya di sini, saudara, hampir tiap hari saya dengar doanya Pak Barnabas. Tidak ada lain. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan supaya umat-umat yang fasik, umat-umat yang berlaku tidak benar, umat-umat Tuhan yang tidak setia, supaya berbalik datang mencari Tuhan. Itu namanya orang yang berkeluh kesah. Kalau ada umat-umat Tuhan yang tidak berdoa untuk keselamatan orang lain, tidak berusaha untuk orang lain, berkeluh kesah di hadapan Tuhan supaya keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, maka mereka juga akan menjadi orang yang tidak menerima tanda huruf T pada dahi. Ayat yang kelima. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakangku, dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Itu akan terjadi setelah peristiwa 150 hari masa kesukaan besar. Ini akan terjadi, yaitu pada pembukaan meterai. Ya, pada peniupan sangkakala kelima. Ini akan terjadi pada peniupan sangkakala yang ke-6. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 ke ayat ke-52. Coba saya ingin dibaca ulang itu. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Pertanda bahwa saudara itu akan ada bunyi nafiri atau bunyi sangkakala. Amin. Dan peristiwa yang sementara terjadi ini, mungkin kita sudah pernah dengar kesaksian ada bunyi sangkakala yang seringkali terdengar di beberapa tempat. Ya, saya tidak tahu apakah itu asli, tetapi kalau kita selidiki firman Tuhan itu akan terjadi, akan ada bunyi sangkakala, nafiri yang terbunyi. Tetapi sekalipun, setahu saya, sepemahaman saya, bahwa sangkakala yang ditiup itu adalah orang yang menyampaikan firman Allah. Dalam Yeskiel pasalnya ke-33 ayat 1 sampai 7. Itu adalah sangkakala yang benar. Tetapi di sini kita akan berbicara tentang sangkakala yang berbunyi, sangkakala yang kelima. Ini peristiwa yang akan terjadi pada Yeskiel pasal 9 itu adalah pada sangkakala yang ke-6 tiup, di mana nanti orang dibunuh tidak oleh belas kasihan. Kalau pada masa sangkakala yang kelima yang kita baca tadi dalam Wahyu yang tidak punya huruf ada di huruf ini, ada selang waktu yang terjadi pada Yeskiel pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Ada selang waktu itu terjadi. Itulah selang waktu itu adalah sangkakala pertama sampai sangkakala yang ke-7. Ya, sangkakala ke-7 itu nanti meterai surga terbuka, kerajaan surga turun, di mana kita akan melihat kerajaan surga turun dari surga. Ya,
Ya, kita kembali dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal yang ke-9 hanya kita masuk pada ayat yang ke-5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyangkut manusia. Apa itu yang akan menyiksa saudara? Yaitu belalang. Apa itu belalang? Belalang bukan mau makan rumput, bukan mau makan tanaman, tetapi dia akan merusak gereja Tuhan. Karena belalang itu adalah iblis. Dia akan berkepala manusia, berkepala seperti manusia, dan mereka dikatakan seperti kalajengking yang ini. Dan mereka diperkenankan, ayat yang ke-6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka ingin mati, tetapi maut lari daripadanya. Ayat yang ke-7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada suatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-8. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Itu yang terjadi penglihatan Nabi Amos dalam Amos pasal 7, penglihatan pertama belalang. Belalang yang akan datang bukan belalang yang kita dengar di Cina memenuhi Wuhan setelah virus corona, dan mungkin itu cuma hoax, tetapi belalang yang sesungguhnya datang, yaitu mereka adalah pembinasa keji yang akan merusakkan manusia yang tidak punya huruf, tanda huruf T. Tetapi kita tidak usah mencari tahu tanda huruf itu seperti apa, ya. Yang bagi saya tanda yang ditaruhkan di tempat kita, yaitu meterai dari Allah. Yang pertama yaitu darahnya, yang kedua yaitu kuasanya Roh Kudus, kemudian yang ketiga yaitu Dia mengenal siapa kita. Itu adalah tanda yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Untuk tempat yang kita tidak tahu itu di mana, ya. Ingat, itu tanda yang pertama yaitu darah Yesus. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, yang pertama yang menjadi meterai kita yaitu darah. Itulah sebabnya kita harus selalu melakukan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu sakral. Itu adalah sakramen yang sakral dalam gereja. Harus dipimpin oleh hamba Tuhan yang diurapi, bukan oleh dipimpin kepala keluarga. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama meterai, kita dimeterai dengan darah Yesus. Tadi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-19, kamu telah lunas dibayar, yaitu dibayar dengan darahnya. Kenapa kita mau takut lagi dengan keadaan dunia sekarang? Apa yang dimeteraikan dengan apa yang kedua? Meterai yang kedua yaitu di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Ayat ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yang Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kenapa sampai harus dimeteraikan Roh Kudus? Hanya Roh Kudus yang bisa akan membuat kita terbang lagi ke pemikiran gereja. Amin. Kalau itu tidak penuh Roh Kudus sejak sekarang ini, engkau yang akan mengalami aniaya-aniaya yang belum pernah terjadi di bumi, dan tidak akan pernah terjadi di Tuhan tadi katakan. Jadi yang meterai yang kedua, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yang pertama oleh darahnya, yang ketiga yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-19. 2 Timotius 3 ayat ke-19. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sampai itu Musa berani berkata, sekalipun 1000 lebah di sisi dan 10.000 lebah di kanan,
aku tidak akan kena apa-apa. Siapa yang berani berkata seperti itu? Karena dia yakin, saudara, kita dimeteraikan oleh Allah. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau kita benar-benar termeterai oleh darahnya, kalau kita benar-benar termeterai oleh Roh Kudus, maka kita tahu juga kita termeterai oleh Allah mengenal engkau. Dia mengenal siapa engkau. Dia tahu bahwa engkau selalu merasa takut. Dia tahu engkau memanggil lisan. Dia tahu engkau khawatir. Tetapi dia tahu engkau adalah miliknya. Dia tidak akan membiarkan engkau binasa. Dia akan menolong dan memberkati engkau. Dia akan menyelamatkan engkau. Haleluya. Kenapa kita harus ragu akan janji? Saya mau katakan kalian yang hadir pada saat ini, tidak akan ada satupun yang akan dilapor oleh malapetaka apapun yang sedang terjadi pada saat sekarang. Karena saat ini engkau datang, apakah engkau datang dengan ragu-ragu atau datang dengan kepastian? Tetapi pada hari ini setiap keraguan-raguanmu dihilangkan oleh karena tahu engkau adalah milik kepunyaan Allah. Luar biasa, saudara. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kenapa? Hari-hari terakhir akan terjadi. Orang-orang akan berseru demi namaku. Tetapi aku akan segera berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Hari-hari yang terakhir, itu hari-hari yang terakhir akan terjadi. Dan sekarang banyak terjadi, saudaraku. Orang sekarang mulai berbantah-bantahan. Sudah mau bilang, woi, mana kamu pendeta yang dulu buat KKR di lapangan-lapangan di mana? Kenapa sekarang sudah diam, sudah mati, sudah hilang?
Sudah seperti itu kalau orang Indonesia mati. Baik itu oleh pedang, oleh penyakit sampar, oleh kelaparan, apa itu pedang? Itu akan terjadi sekarang. Banyak para nabi dibebaskan yang belum bertobat. Mereka akan mencuri, akhirnya akan terpergok. Datang di rumah, ada seorang ibu janda seperti Bunda Maris, belum terlalu tua. Ada banyak bentuk kejahatan yang akan terjadi. Akhirnya sampai membunuh. Dalam keadaan terpaksa atau tidak terpaksa, mereka hanya datang tujuan untuk mencari karena tidak ada persediaan makanan di rumah. Mereka datang mencuri. Akhirnya banyak godaan di dalam rumah tempat mereka curi sampai harus membunuh. Oleh pedang, oleh peperangan itu pedang. Kelaparan juga seperti itu. Orang yang mau tetap, saudara takut untuk dihukum, takut untuk penjara, takut pergi mencuri, bertahan di rumah mereka sampai harus menderita kelaparan dan akhirnya mati. Sekalipun kita tahu ada banyak daerah terjadi kelaparan, itu yang ada nami. Kemudian penyakit sampar. Dan yang ketiga oleh binatang-binatang buas. Bukan hanya lewat binatang yang besar, binatang yang kecil seperti nyamuk bisa juga menjadi binatang buas, membunuh saudara lewat sakit malaria dan demam berdarah. Itu adalah, saudaraku, sebuah kematian yang terbesar yang terjadi pada saat sekarang ini disebabkan oleh binatang buas, hanya yang kecil nyamuk. Itu sementara terjadi, itu akan membunuh seperempat penduduk bumi dan masih ada yang sisa. Saudara kasih Tuhan, akan lagi terjadi, yaitu sepertiga penduduk bumi. Haleluya. Wahyu pasal 9 ayat 18 dan 19. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia pun, yaitu oleh api. Api itu penglihatan dari Nabi Amos. Amos pasal 8, masih Amos pasal 7. Penglihatan kedua api. Dan asap akan belerang yang keluar dari mulutnya. Ayat ke-19. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka akan mendatangkan kerusakan. Jadi itu nanti sepertiga. Ya, setelah lewat aniaya yang seperempat ini akan datang nanti sepertiga. Tetapi saudara itu sudah menjelang waktu kedatangan Antikris. Ya, itu adalah permulaan untuk Antikris bekerja. Pada saat Antikris bekerja, kita sudah tidak ada lagi di bumi ini, tinggal akan datang dua saksi Allah. Ya, setelah peristiwa ini saudaraku, maka kitab terbuka. Semua meterai, semua sangkakala sudah terbuka, maka kitab terbuka dalam Wahyu pasal 10. Saya akan baca di sini saja Wahyu pasal 10 mulai ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain yang kuat turun dari surga berselubungkan awan dan pelangi, ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat keempat. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Ayat tidak ditulis lagi saudara. Dan malaikat yang mulia berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke atas dan ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh ini sebentar akan terjadi, yaitu apabila ia menunjuk sangkakala
disingkapkan. Bagi orang lain tidak disingkapkan rahasia kerajaan Allah. Itulah mereka yang tidak punya Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Yang mengurapi. Siapa itu mengurapi? Yaitu Mesias yang hidup di dalam kita. Pada sangkakala yang ke-9, ya itu nanti akan ditiup. Pada sangkakala yang ke-7, itu di saat itu maka saudaraku sudah akan segera berakhir. Dan apa yang akan terjadi pada sebelum meniup sangkakala yang ke-7? Sangkakala yang ke-7 itu adalah terjadinya penyingkiran gereja, kerajaan surga terbuka, Yesus turun dari surga dan datang untuk membawa kita kepada penyingkiran gereja. Dan di saat itu dua saksi Allah datang bekerja untuk memberikan kesaksian kepada orang yang hidup di bumi, ya, orang yang hidup di bumi. Tetapi mereka hanya akan ditertawakan. Mereka bersaksi selama 3,5 tahun atau 1.260 hari. Mereka bersaksi, tetapi mereka tidak digubris. Bahkan dikatakan mereka gila, mereka seperti ini. Akhirnya saudaraku, mereka dibunuh. Dua saksi Allah itu, yaitu Musa dan Elia. Karena di sana dikatakan orang yang bisa mengubah air menjadi darah dan orang yang bisa menghentikan tidak jadi hujan. Ya, tidak turun hujan. Siapa mereka? Musa dan Elia. Itulah sebabnya Musa dan Elia belum pernah mati. Karena mereka hanya dipersiapkan untuk datang memberitakan Injil yang terakhir, mengenapkan penglihatan Amos dalam penglihatan yang kelima tentang Mesbah. Mesbah itu adalah kerajaan surga, dan saat itu terjadi orang akan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan mencari dari timur barat, dari timur ujung satu ke ujung yang lain. Mereka tidak akan menemukan. Karena apa? Firman sudah disingkirkan bersama dengan gereja yang disempurnakan. Kita akan bertanya-tanya sebentar digenapi. Kenapa ada terjadi corona? Ada kejadian ibadah di rumah, harus ibadah online. Itu adalah sarana yang digunakan oleh iblis untuk mempertunjukkan kemahakuasaannya juga. Oh, luar biasa. Dia mau jadi yang maha kuasa. Dia memang punya kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Dia ingin menjadi maha kuasa. Orang sekarang bisa menonton live streaming untuk lihat khotbah-khotbah, lihat orang yang puji menyembah Tuhan. Tetapi di samping itu mereka juga bisa melihat. Dan akhirnya nanti akan terjadi, saudara, mereka akan mati selama 3,5 hari, dibiarkan mayat mereka, dan akan disaksikan oleh seluruh bangsa di bumi. Sarana yang sekarang kita gunakan itu nanti orang yang ada di Jayapura akan bisa lihat Musa dan Elia, mayatnya yang dilewati saja ke sana kemarin dijadikan bahan tontonan begini. Kita akan menontonnya lewat HP. Ya, itu adalah rencana yang saat ini, saudaraku, perlu disingkapkan kepada kita. Sekarang semua lewat HP. Jalan-jalannya antikristus memang hebat. Saya juga mengatakan antikristus memang hebat. Tidak salah kalau dikatakan bahwa dia itu memang ingin menyamai yang maha tinggi, karena memang dia merasa hebat. Sama seperti Usia, ya, Usia merasa hebat. Kita kembali lagi kepada Manasye tadi. Kenapa Usia takut mencari Tuhan pada masa hidup Zakaria, tetapi akhirnya dia menjadi sombong dan tinggi hati? Karena kita lihat juga dari bapaknya. Bapaknya yaitu Amasya hidup takut akan Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya dia melakukan hal yang jahat. Maka begitu juga Usia terjadi pada dirinya. Ini yang akan terjadi, saudara kasih Tuhan. Kenapa sampai sekarang ini ada ibadah rumah, ibadah online? Nanti sekarang tahun ini, nanti bulan 3, nanti mulai bulan 3, seluruh dunia semua ibadahnya online. Padahal itu sudah sarana untuk menggenapkan kebenaran firman Tuhan, untuk menuju hari kedatangan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 22 dikatakan di sana ayat ke-20, aku datang segera. Karena itu jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, apa yang kita membuat menyikapi hari-hari semua digenapi oleh Tuhan. Dan tidak lama lagi penawaran akan datang kepada kita. Dan kita siap-siap merenungkan. Jangan nanti di saat kita ditawarkan untuk dipakaikan itu microchip di lengan kita atau di dahi kita, baru kita mau ingat itu Lukas 24 ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan. Di situ tidak ada guna lagi saudara mengingat. Kalau sudah ada orang yang menawarkan
pakai microchip. Karena itu sudah samanya antikris. Gereja Tuhan sudah tidak ada, sudah disingkirkan. Itu tanda yang baru. Kenapa sampai terjadi sekarang ini pemblokiran, lockdown di mana-mana terjadi? Apa imbasnya? Keterpurukan ekonomi dan sosial masyarakat. Akhirnya akan bangkit nanti satu kuasa yang sudah menampung harta, yang sudah menampung segala sesuatunya. Dia sudah siapkan sejak bertahun-tahun untuk memperkuat ekonomi dunia dengan di bawah satu kuasa, yaitu kuasa yang memiliki identitas baru. Dunia akan miskin, tetapi mereka akan muncul untuk menawarkan kekayaan kepada saudara. Cuma sekarang kita belum lihat, tetapi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia sudah lihat apa yang akan terjadi. Maka teringatlah mereka akan perkataannya. Karena itu setiap hari mari kita menjadi teringat akan perkataan itu. Pasca yang ketiga sudah akan segera terjadi. Pasca yang ketiga itulah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk menyingkirkan gerejanya ke padang gurun selama 3,5 tahun, dan seterusnya ke kerajaan 1000 tahun damai, dan seterusnya ke kerajaan surga yang kekal sampai selamanya. Siapa saudara yang ada di dalamnya? Yaitu orang yang selalu mengingat akan perkataan Tuhan seperti ini. Aku sudah mengatakannya sebelum itu terjadi kepada. Ya, ingat 2 ayat ini jangan saudara pernah lupakan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-8 dan Yohanes 16 ayat yang ke-4, bahwa teringatlah mereka akan perkataannya. Apa yang mereka ingat? Aku sudah mengatakannya kepadamu. Satu hal yang kita harus menjadi kekuatan kita, sebab di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Kenapa? Karena sebelum nanti kita kepada kerajaan surga, ada waktu-waktu tertentu nanti saudaraku, kita akan mampir singgah-singgah dulu. Yang pertama, sebelum kita ke kerajaan surga, kita akan singgah di pinggiran gereja di padang gurun. Yang kedua, kita akan singgah di kerajaan 1000 tahun damai. Itu tidak dituliskan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tetapi ada ayat yang mengarah ke sana, yaitu di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi kalau Yesus belum langsung bawa kita ke surga, dia masih bawa apakah kita mau ke Firdaus? Yesus ada di Firdaus. Yesus ada di mana-mana, ya. Jadi apakah kita mau dibawa mati saat sekarang ini kita kena corona sebentar atau seperti apa, ya? Atau mungkin kita mati dengan hal-hal yang lain, saudaraku, atau mungkin kita disingkirkan, dimanapun Yesus berada, di situ kita akan berada. Itu yang harus kita ingat, ya. Jangan langsung kita katakan, oh kami belum pergi surga. Ya memang belum, ya. Rumah Bapa itu adalah surga, dan jalan ke sana itu panjang, itu lama, itu sempit, dan kita harus berusaha datang kepadanya. Karena itu janji Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau saudara punya iman sekarang ini. Maka ketiga hal ini harus tinggal dalam hidup saudara: iman, pengharapan dan kasih. Itu sudah dikatakan kepada saudara, maka saudara tidak usah ragu lagi. Ketika kita datang ibadah, kita datang ibadah, dan usahakan luangkan waktu dalam persekutuan yang ada, baik di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Haleluya. Saya undang para pemain musik untuk datang di tempat ini. Glory, haleluya. Ingat saudara, iblis sekarang menggunakan alat canggih. Dia buat kita beribadah di rumah supaya kita biasa untuk online. Sementara nanti kita nonton online, kalau kita memperhatikan di HP, di Facebook ataupun di grup-grup lain, coba kalau putar khotbah atau kesaksian di situ, hanya 1-2 orang yang menonton. Tapi coba kalau pesta-pesta di situ, ada orang joget-joget, luar biasa, sampai 2.000, 3.000 orang yang nonton secara langsung. Ya, apalagi nanti kalau pesta, 2 saksi Allah itu dibunuh, di mana di sana orang akan saling mengantar hadiah satu kepada yang lain, karena yang merusak sudah datang. Bagi mereka anggap bahwa Musa dan Elia datang merusak kesenangan mereka. Di saat itu orang akan lebih banyak lagi menonton. Orang akan terpusat kepada kota Sodom dan kota Mesir, sebab di sana Musa dan Elia akan
dibunuh, dan mayat mereka selama 3,5 hari dibiarkan di sana. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, segala yang terjadi ada maksud Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian yang berkata, sama sekarang berjagalah. Haleluya. Ini yang Tuhan katakan kepada saya dan saudara, berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu waktu kedatangan Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan kita. Sebelum semuanya yang terjadi, Dia sudah persiapkan. Dia sudah menyampaikan sebelumnya kepada kita, mengingatkan kita. Kita ini adalah milik kepunyaan-Nya. Itu adalah meterai yang luar biasa. Engkau adalah milik kepunyaan Allah. Haleluya. Kita siap masuk pada fase yang ketiga, yaitu kelepasan dari kesengsaraan untuk selama-lamanya. Sama sekarang berjagalah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah engkau bahwa engkau adalah milik kepunyaan Allah? Ketika engkau tahu dalam dirimu, engkau sadar bahwa engkau adalah milik kepunyaan Allah, engkau harus yakin akan penjagaannya. Engkau percaya kepada janji. Tidak satu helai pun rambut akan keluar dari kepala kalau Ia tidak kehendaki. Kalau hari ini engkau datang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau akan menjadi milik kesayangan Allah. Dia akan menolong dan menjaga keluar masuk. Ia akan memelihara engkau dan bawa engkau kepada kebenaran yang sempurna. Mungkin ada di antara kita yang mulai tersesat dan meragukan kasih Allah. Mungkin ada di antara kita yang ragu-ragu datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini, sebelum kedatangan Antikris, Yesus menawarkan kepada saudara. Di dalam Yohanes 16 ayat yang keempat, 14. Aku akan memberikan roh yang lain, yaitu roh penolong bagimu. Karena itu saat ini, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya, aku memberkati kalian semua dengan Roh Kudus. Engkau buka hatimu, hanya Roh Kudus yang mampu. Hanya Roh Kudus yang akan bisa membuat saudara melewati hal-hal yang sangat sukar dan sulit ini. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan sanggup untuk menjalani cobaan. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya itu yang disampaikan Allah sebagai Roh penolong, yang akan membuat saudara percaya kepada firman Allah, yang akan membuat saudara mengerti akan firman Allah, yang akan membuat saudara hidup dalam ketakutan kepada Allah. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya mereka akan berbahasa-bahasa yang baru. Mungkin salah satu tanda dari keempat tanda yang dinyatakan Tuhan bagi kita belum ada. Karena Dia tidak memilih siapa engkau, apakah engkau sudah lama jadi Pentecostal,
sudah lama menjadi orang Kristen, dia tidak pilih apakah ikut Pentakosta atau bukan. Dia hanya pilih orang yang mau menerima dia, membuka hatinya, dia akan masuk di dalamnya dan menguasai itu sepenuhnya. Sebab engkau adalah milik kepunyaannya. Itu adalah meterai yang abadi yang diberikan kepada manusia, yaitu dia tahu milik kepunyaannya. Engkau dipanggil dari kegelapan. Bangsa Israel dipanggil dari keluar dari tanah Mesir sebagai tempat perbudakan. Karena Allah tahu bahwa mereka adalah milik kepunyaannya. Yesus datang ke dunia. Dia menjadi rendah, menjadi hina, sampai merendahkan diri setia sampai dia mati. Kenapa? Karena dia datang kepada miliknya. Itulah sebabnya dia berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku tidak menerima aku. Bahkan mereka menolak aku. Mana Tuhan tidak memurka. Kuliah kaya nama sakaya terus. Ayah masa saya nama menggunakan nama nanta kaya besi. Lalu ada politika nama politika seria mahalikai. Aku akan datang segera untuk memadukan segala janjiku. Kurpatakan amroh sir natulora halo kana matike. Karena itu kalian semua harus penuh dengan Roh Kudus. Kulputu kunaka diberikan sirah kana matike. Jangan engkau biarkan engkau ditawan oleh setiap intimidasi kuasa kegelapan. Kulpatakan di kalian salam untuk itulah salah dari TK dengan menggunakan semua kecanggihan dunia yang sudah modern untuk membuat engkau binasa. Kau patah di tangan itu salah halakani nama pada sahur dan tiarga. Tetapi hendaklah engkau datang merendahkan diri dan mengaku di hadapan Tuhan buat kekurangan dan kelemahanmu kepadanya. Kulputu roris kotino holokoela kamu tanah terkasih. Maka dia yang mengenal engkau yang adalah milik kepunyaannya akan datang memenuhkan engkau dengan uangnya. Karena tanah waktu kakak memerintahkan tososon kotengnya oleh dikasih kira tinggi. Ketika engkau ada di dalam genggamanku, tidak ada kuasa lain yang akan mampu untuk mengambilmu dariku. Urtanmu ditalio seretola teka-teka. Sebab semua yang ada di bumi ini ada di dalam kuasaku. Kurtori tularan tamu teka sulata karamu tekai. Termasuk malapetaka yang sementara melanda dunia. Kita ditunda hal puro doto soro teka namu cekal nasi. Tidak ada satupun kuasa yang tidak ada di bawah kuasaku. Kulburna doto ledakan sore dekai. Karena itu percayalah dan percayalah. Kalamalan kaya nasi. Haleluya. Urana mata kaya resoro doto erai. Ostere di dalam dati tawa dalam rekesi. Hei umat Allah, di mana keyakinanmu akan janjinya Tuhan? Urbarati talela sirana motikan moto salale urut teka. Ragukan itu akan maha besar kasih dan kepadamu. Kuritiru dole salelo mulai dole tulakan aku soalnya netiki. Ketika dia mengatakan karena begitu besar kasihnya dia menyelamatkan engkau. Kurbulo suruna itu dekat. Kurbulo salelo netele bila kelamana mo suretekan hati. Dia menunjukkan bahwa dia yang maha mulia menjadi rendah untuk mengangkat engkau yang hina menjadi mulia, memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Di mana perkataanmu yang mengatakan engkau mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekalipun hidup susah, menderita dalam hidup. Kita belum susah. Buktinya kita belum sakit kena corona. Itu belum susah.
Kenapa sampai di Malaysia? Lebih banyak orang yang kena virus di sana, tetapi lebih banyak orang yang selamat, yang sembuh. Sedikit sekali mereka yang mati. Padahal di sana kurang orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa di Italia, di sana yang adalah pusat agama Katolik, terjadi ratusan yang orang mati pada dalam sehari oleh karena virus corona. Tetapi dikatakan bukan karena hanya virus corona, tetapi oleh karena mereka mencari selamat menggunakan vaksin-vaksin yang adalah racun, akhirnya mereka mati. Haleluya. Firman Tuhan sudah berkata, sekalipun kamu cari bersembunyi ke gua-gua, kemanapun, ingat saudara kasih Tuhan. Di mana kita mulai bersembunyi sekarang? Sedangkan kita berada saja di bawah kolong rumahnya Pak Benyamin, di tingkat paling bawah. Kita bersembunyi di dalam WC atau di dalam kamar. Ketika kita buka map Google, di sana dikasih tunjuk di mana kita berada. Kita mau bersembunyi di mana lagi? Tidak ada tempat untuk bersembunyi di dunia ini selama itu berada di dunia. Tetapi ingat, ada tempat persembunyian yang vital. Ada tempat persembunyian yang tidak bisa dideteksi, yaitu dalam naungan Allah yang Maha Kudus. Luar biasa Tuhan. Firman-Mu sementara digenapi sekarang ini. Firman-Mu sementara digenapi sekarang ini. Karena itu Engkau bolehkan umat-umat-Mu. Jangan Engkau biarkan mereka bersembunyi. Sudah gunakan lagi ayat mereka bersembunyi sejak sesaat di dalam rumah mereka. Mau bersembunyi di mana selain bersembunyi kepada Tuhan? Sebuah orang bisa dilihat dari satelit, terhalang dengan lantai berapa lapis sekalipun. Bahkan engkau mau bersembunyi di dalam kubur sekalipun, hanya lewat satelit engkau ditahu di mana engkau berada saat ini. Luar biasa. Saya heran-heran ketika buka mata Google biasa. Kok bisa ini? HP ini dia bisa tahu saya di mana. Dia bisa tahu tujukan. Kalau di tempat saya tujui, dia bisa bilang sementara ditutup atau sementara dibuka. Woi, luar biasa. Itu semua Tuhan kegenapan firman dalam Daniel. Orang menyelidiki firman, pengetahuan akan bertambah. Luar biasa Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian berkata, saya mau iri